Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema hati mantan. Berdebar kencang, deg-degan ketika kamu sebut namanya di dalam setiap doa-doamu. Ya, nah, jadi sekarang kita terus yang ingat dengan mantan. Mantan bagaimana? Sebenarnya ingat kita juga. Cuman kita masih berharap terus, sementara dia sudah menutup harapannya dengan sukses terhadap diri kita. Ya, ibarat baca buku tuh, kita masih berseri, sementara dia sudah sampai ke bagian penutup buku. Bukunya sudah dia tutup, sementara kita masih terus membaca buku perjalanan cinta kita dengan dia. Ya, kita masih dengan intensif memandangi fotonya. Bahkan saya baca di salah satu komen, ya, kalau kangen kepada mantannya maka dia cium foto si mantan di handphonenya, ya. Kemudian kita masih terus memandangi video ketika kita bersama dengan dia. Dia pernah kasih hadiah baju, kita jadikan bantal setiap malam untuk tombol kangen, ya. Kita apalagi pernah diberikan parfum, biarpun yang tersisa hanya botolnya, parfumnya terus, ya, botolnya kita bawa kemana-mana, ada sisa baunya, kita cium terus, ya, aromanya untuk mengobati rindu kita kepada dia. Kita terus melewati tempat-tempat, jalan yang penuh kenangan bersama dia, ya. Saya punya sahabat tuh yang istrinya pergi meninggalkan dia, kemudian menikah dengan orang lain, ya. Sudah lama tuh, sudah mereka menikah tidak terlalu lama, ya, sekitar 1,5 tahun. Kemudian dipisahkan oleh mertuanya, kemudian istrinya dinikahkan dengan orang lain, ya. Dia masih jomblo sampai sekarang, mungkin sudah dari 2017, ya, sampai hari ini, ya, sudah cukup lama mereka berpisah. Apa yang dilakukan oleh sang suami ini? Dulu setiap pagi, ya, kalau istrinya mau masuk ruang kuliah, karena mereka posisi rumahnya berjauhan, ya, dan mereka belum bisa jadi satu rumah tuh ketika mereka sudah menikah. Jadi dia selalu nunggu istrinya di kampus. Istrinya mau masuk ke ruang kuliah, diantar, ya, dicium keningnya, didoakan. Indah betul itu, ya. Kemudian nanti masuk waktu siang, dia datang lagi ke kampus itu, ngantar makan siang. Saya lupa tuh nama makanan Jepang tuh, ya, yang sering dijual di toko-toko 24 jam itu, yang nasi yang bentuknya segitiga tuh. Biasanya dibawakan untuk istrinya untuk makan siang, ya. Kemudian kalau istrinya kemalaman, ditunggui, ya, harus pulang malam, ditunggui. Istrinya harus kerja praktek begitu, ya, istrinya kerja praktek, ya, dia nunggu itu sampai ketiduran di selasar-selasar
tempat istrinya beraktivitas. Dan kemudian cinta yang setulus itu pun sampai gergetan saya. Ya, itu pun tetap dipaksa untuk dipisahkan, dan istrinya betul-betul sudah melupakan dia. Apapun sudah dia lakukan sejauh cara itu halal untuk menyadarkan istrinya untuk kembali, ya tetap tidak balik juga, nikah dengan orang lain. Setelah perpisahan itu terjadi, kan udah lama, udah 3-4 tahun, dia cerita ke saya, dulu setiap pagi kalau istrinya minta diantar, nah istrinya biasanya jalan dulu tuh, agak menjauh dari rumah, ya karena ini kan sebenarnya pernikahan yang tidak mendapatkan dukungan 100% dari orang tua sang istri, ya, sehingga kalau dia ke rumah sang istri, itu ibu mertuanya menolak, ya. Nah, maka mereka terpaksa masih menjauh. Bahkan kalau dia mau ngantar istrinya berangkat kuliah, istrinya harus keluar dulu, nunggu, ya ada tempat katanya begitu, tidak jauh dari rumah istrinya, kemudian diantarkan ke kampus. Nah, setelah perpisahan itu terjadi, ya hampir tiap hari, bahkan dalam situasi pandemi pun dia masih menyempatkan, ya 15 menit duduk di tempat di mana biasanya istrinya nunggu dulu, dengan harapan siapa tahu istrinya lewat sana, padahal istrinya sudah menikah dengan orang lain. Datang ke kampus istrinya, ya padahal situasi lagi pandemi kan, orang biasanya membatasi betul untuk keluar rumah, ini nggak datang dia ke kampus, menunggu ya 15 menit, setengah jam di tempat di mana biasa dia menunggu istrinya setiap pagi, ya. Nah, jadi itu yang terjadi umumnya ya dalam kehidupan kita. Mantan sudah tutup buku, seluruh kenangan tentang kita sudah dia hapus, sudah dia buang, sementara kita terus merawat kenangan-kenangan tadi dengan harapan suatu saat dia sadar dan bisa kembali. Nah, tapi mantan tetap ingat dengan kita, ya, kecuali pernah di salah satu video saya bahas, kecuali kalau dia kena amnesia. Kalau dia masih sehat-sehat saja, dia akan tetap ingat dengan kita, walaupun cara mengingatnya berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya agar dia juga mengingat kita dengan rasa yang sama, ya, seperti apa yang kita rasakan ketika mengingat dia? Maka sebut namanya ketika Anda berdoa. Rajinlah berdoa, tekunlah berdoa. Karena orang yang rajin, ulet, tekun dalam berdoa, doanya tidak akan Allah sia-siakan. Doanya bukan sesuatu yang sia-sia. Suatu saat nanti pasti akan Allah berikan jawaban yang terbaik. Sekarang sisa usaha yang bisa kita lakukan. Ketika mantan sudah menutup seluruh jalur komunikasi, ia berdoa. Ya, Anda berdoa, Anda bisikkan namanya ketika Anda berdoa. Banyak tuh sudah saya bagikan dan buatkan video tentang berdoa. Ustadz, saya tidak bisa bahasa Arab. Oke, berdoa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa apapun yang Anda bisa agar doa itu lebih meresap. Ya, ya Allah, bukakan hati, pikiran, sebut nama dia, agar dia sadar
bahwa dia masih istriku, bahwa dia masih suamiku, bahwa aku mencintainya. Ya, Anda sebut namanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang orang Inggris boleh pakai bahasa Inggris. Yang orang mana saja boleh pakai bahasa mana saja. Allah Maha mengetahui semua bahasa ketika kita berdoa. Ya, maka di dalam Majmu' al-Fatawa dijelaskan, wa du'a'u yajuzu bil arabiyyati wa bi ghairil arabiyyah wallahu ya'lamu qasdad da'i wa muradahu wa innam yuqawwim lisanahu fa innahu ya'lamu dajijal aswati bi ikhtilafil lughati ala tanawu'il hajati. Berdoa boleh dengan bahasa Arab dan bahasa bukan Arab. Allah mengetahui setiap maksud hamba, walaupun lisannya pun tidak bisa menyuarakan doa tadi. Allah Maha mengetahui setiap doa dalam bahasa apapun, dan Dia Maha mengetahui setiap kebutuhan yang dipanjatkan. Ya, sebut dan bisikkan nama mantan di dalam setiap doa-doa yang Anda panjatkan. Semakin kuat, semakin sering, semakin lama, insya Allah dengan izin Allah akan memberikan pengaruh langsung kepada mantan untuk mengingat Anda dengan rasa seperti yang Anda rasakan terhadap dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.